Semangat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Pada hari ini kita lanjutkan pembelajaran tentang nematoda, yaitu Vermes yang kedua setelah Platyhelminthes. Nah, bagaimanakah nematoda ini? Mari kita perhatikan deskripsinya. Nematoda berupa cacing yang berbentuk bulat panjang atau dikenal dengan gilik. Karena istilah nematoda itu adalah nematos, yang artinya benang yang bentuknya bulat panjang. Nematoda ini hidupnya bebas dan penyebarannya sangat luas. Walaupun seperti itu, ada juga yang bersifat parasit, terutama pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Cacing nematoda ini ukurannya mulai dari 1 mm sampai 1 meter, sehingga cacing ini bisa diamati oleh mata biasa. Ukuran betina ternyata lebih besar daripada jantan, sehingga betina gampang dibedakan dengan yang jantan. Nah, pada jantan, dia memiliki alat kait yang berada di posterior. Tubuh silindris dan tidak bersegmen. Sementara Platyhelminthes ada cacing yang bentuknya seperti bersekat-sekat atau berruas-ruas. Nematoda dikategorikan hewan tripoblastik pseudocelomata, yang artinya hewan yang terdiri dari 3 lapisan embrional dan memiliki rongga atau selom namun masih semu. Arti dari semu menunjukkan bahwa rongganya itu belum berada di dalam mesoderm, masih merupakan batas antara mesoderm dengan endoderm. Cacing ini memiliki kutikula berada di permukaan tubuhnya yang tujuannya agar tidak ikut tercerna pada saat di dalam pencernaan inangnya, sehingga dia bisa bertahan hidup pada sistem pencernaan inangnya. Nah, lalu dia memiliki otot longitudinal yang digunakan untuk bergerak, sehingga dia bisa bergerak dengan cepat. Nah, cacing ini memiliki cairan di rongga semu, dan cairan inilah yang berhubungan dengan transportasi sekaligus untuk mengeluarkan sisa metabolisme dalam bentuk air. Proses pencernaannya melibatkan ada mulut, faring, esofagus, usus, dan anus. Artinya, cacing nematoda sudah lebih tinggi derajatnya dibandingkan Platyhelminthes. Ingat, Platyhelminthes belum memiliki anus. Cacing ini memiliki stilet atau dikenal dengan gigi jarum yang berfungsi untuk mengkaitkan serta mengisap cairan tubuh atau mengisap makanan pada tubuh inangnya. Cacing ini tidak memiliki sistem peredaran darah maupun pernapasan, sehingga transportasi melalui cairan tubuhnya. Sedangkan pernapasannya masih melibatkan permukaan tubuhnya secara difusi. Sistem ekskresinya menggunakan berupa kelenjar Rennet yang berada dekat faring yang berfungsi untuk mengeluarkan zat-zat sisa yang umumnya mengeluarkan dalam bentuk lendir, hingga sekaligus membantu pergerakan tubuhnya. Adapun kemoreseptor yaitu menerima rangsang dalam bentuk zat kimia, di mana kemoreseptornya ada yang berada di bagian kepala, istilahnya disebut dengan amfit. Sedangkan di ujung posterior itu disebut dengan plasmid. Pada cacing ini memiliki bintik mata. Ingat, bintik mata berfungsi hanya membedakan terang dan gelap, belum mampu memfokuskan sinar. Sehingga dengan adanya sinar, dia bersifat sensitif sehingga berupaya untuk menghindari sinar. Dari segi reproduksi, cacing ini bersifat seksual atau disebut juga dengan gonokoris. Gonokoris
istilah lainnya disebut dengan diesis. Berarti di satu individu memiliki satu jenis alat kelamin. Nah, pada saat setelah reproduksi, dia akan menghasilkan telur dalam jumlah banyak. Telur ini nanti akan berkembang menjadi larva. Di masa larva, dia mengalami pengelupasan kulit atau dikenal dengan molting. Namun pada saat sudah dewasa, tidak lagi mengalami pengelupasan kulit. Jadi pengelupasan kulit itu terjadi pada saat masa larva. Nah, sekarang kita perhatikan bagaimana videonya. Nematoda, General Characters and Classification. Introduction. Nematodes are commonly referred to as roundworms, threadworms, or pinworms. Nematodes is one of the largest groups of metazoan. Nematodes are pseudocoelomates, bilaterally symmetrical, cylindrical body with triploblastic nature. General characters of Nematoda. Some are parasites and others are free living in soil or water. Example, rhabditides. Body is long, cylindrical, without segmentation. Nematodes are characterized by a species-specific number of cells or nuclei. Body of nematodes is slender, cylindrical, unsegmented, with resistant cuticle. Body wall contains longitudinal muscles. Circular muscles are absent. Body cavity is pseudocoelom. Epidermis is syncytial. Locomotory cilia are absent. Some have ciliated gastrodermal cells. Alimentary canal is simple straight tube. Mouth at anterior end, anus at the posterior end. Digestion is both extracellular and intracellular. Intestine is non-muscular. Blood vascular system is absent. Pseudocoelomic fluid helps in the transport of nutrients. Excretory system contains H-shaped canals or excretory gland. Respiration is by anaerobic method. Nervous system consists of a circumenteric nerve ring with ganglia. Sense organs are amphids, mechanical, and thus present at the anterior region of the body, and phasmids, glandulosensory structures in the posterior region of the body. Sexes are separate. Sexual dimorphism is present. Males are smaller with curved posterior end. They possess cloaca with 1 or 2 copulatory spicules. Females are longer with straight posterior end. Genital pole is separate from anus. Fertilization is internal. Development involves 4 moles of the cuticle. Nematodes exhibit cutely. It is a phenomenon in which cell division ceases near the end of embryonic development, so that number of cells of the adult is constant. Development includes rhabditiform larva. Nah, sekarang kita perhatikan morfologi bentuk dari cacing nematoda. Terlihat di sini bagian anterior atau bagian depan dan bagian posterior atau bagian ekor. Ada stylet, ada esophagus, kemudian median bulb, nerve ring, esophageal gland, dan intestine atau usus, dan kemudian beserta dengan telurnya. Nah, sekarang kita perhatikan bagaimana pengelompokan dari nematoda. Pengelompokan nematoda ada istilah adenoporea yang artinya cacing nematoda yang tidak memiliki plasmid atau disebut dengan aplasmid. Mana cacing ini seperti Trichuris ovis yang bersifat parasit pada domba.
Ada Trichinella spiralis atau dikenal dengan cacing otot, parasit pada otot manusia. Ini yang menyebabkan trichinosis, yaitu lemah pada otot. Kelompok yang kedua adalah Secernentea, cacing nematoda yang telah memiliki plasmid berupa kemoreseptor. Contoh dari kelompok Secernentea ini adalah seperti cacing perut atau dikenal dengan Ascaris lumbricoides. Orang yang menderita atau di dalam tubuhnya banyak dijumpai cacing perut, inilah yang disebut dengan penyakit Ascariasis. Cacing ini memiliki sifat parasit di usus halus, karena usus halus merupakan tempat banyak dijumpai makanan, dan inilah yang menjadi makanan utama pada cacing Ascaris. Ukuran jantan kurang lebih 30 cm, sedangkan yang betina kurang lebih 50 cm. Artinya ukuran betina lebih panjang daripada yang jantan. Nah, sekarang kita perhatikan bagaimana cacing Ascaris yang banyak dijumpai pada usus hewan atau manusia. Terlihat di sini banyak kumpulan cacing-cacing Ascaris, dan kemudian kita perhatikan siklus hidup daripada cacing Ascaris. Nah, ketika kita perhatikan pada feses manusia, yang di dalam fesesnya terdapat telur cacing, ada telur cacing yang telah dibuahi, ada juga yang tidak dibuahi. Cacing yang dibuahi akan berkembang dan selanjutnya berkembang menjadi larva. Nah, pada saat telur ini termakan oleh manusia, akan masuk ke bagian pencernaan dan kemudian hidup sementara di usus halus. Nah, larva ini akan menembus aliran darah yang akan menuju ke jantung dan melewati paru-paru, dan setelah sampai ke paru-paru, maka akan melalui trakea, naik ke atas, masuk ke faring, dan tertelan menuju ke bagian pencernaan manusia sehingga tumbuh dewasa di duodenum atau halus. Itu seterusnya terjadi perkawinan dan akhirnya kembali menghasilkan telur. Nah, sekarang kita perhatikan suatu video tambahan mengenai cacing Ascaris lumbricoides. Hey students, welcome to Scadia.com. Let's talk about ascariasis. Ascariasis is an infection of the small intestine caused by Ascaris lumbricoides, a roundworm. Clinical disease arises from larval migration in the lungs or effects of the adult worms in the intestines, causing abdominal pain and intestinal obstruction. Adult worms live in lumen of small intestine. Female produce eggs, which are passed with the feces. Larvae develop to infectivity within fertile eggs after 18 days to several weeks. Infective eggs are swallowed, the larvae hatch, invade the intestinal mucosa, and are carried via the portal, then systemic circulation to the lungs. The larvae mature further in the lungs, penetrate the alveolar walls, ascend the bronchial tree to the throat, and are swallowed. Upon reaching the small intestine, they develop into adult worms. Nah, yang cacing kedua adalah cacing tambang atau dikenal dengan Ankylostoma duodenal. Cacing ini banyak dijumpai di benua Asia dan ada juga di benua Amerika, tapi namanya adalah Necator americanus. Nah, cacing ini memiliki sifat parasit di usus halus, ternyata sama dengan cacing perut. Namun, kita perhatikan ukurannya lebih kecil daripada cacing Ascaris. Untuk yang jantan kurang lebih 1 cm, sedangkan yang betina adalah 1,5 cm. Masih tetap menunjukkan bahwa betina lebih panjang sedikit dibandingkan yang jantan. Cacing ini yang hidup di usus halus, ternyata dia menghisap darah yang berupaya menempel pada dinding usus.
Dan ini salah satu penyebab penyakit anemia karena menghisap darah manusia. Nah, sekarang kita perhatikan gambar cacing tambang. Seperti inilah gambarnya. Lalu kita perhatikan hal yang penting pada siklus hidupnya. Ketika manusia mengeluarkan kotoran, di mana pada kotorannya terdapat telur cacing, dan dalam telur itu terdapat embrio, dan kemudian dia akan pecah, berubah atau berkembang menjadi larva, namanya larva raditipom. Larva ini terus berkelanjutan berkembang menjadi larva filariform. Nah, larva filariform ini akan mampu menembus permukaan kulit manusia sehingga akan masuk ke aliran darah manusia dan selanjutnya akan menuju ke jantung, lalu ke paru-paru, dan selanjutnya naik ke atas melalui trakea menuju ke faring dan sampai ke bagian pencernaan manusia, akhirnya sampai ke usus halus, dan disitulah dia tumbuh dewasa. Dengan demikian, bahwa cacing Ascaris dengan cacing tambang memiliki kesamaan bahwa masa hidupnya pernah melintasi jantung dan paru-paru. Lalu yang ketiga adalah cacing kremi. Cacing kremi atau dikenal dengan Oxyuris vermicularis yang memiliki sifat parasit di usus besar, bahkan sampai menuju ke anus. Ukurannya kurang lebih 10-15 mm. Dan cacing inilah yang menyebabkan rasa gatal di anus. Sebenarnya cacing kremi ini tidak berbahaya bagi manusia, namun mengurangi kenyamanan. Kenapa? Karena inilah yang menyebabkan terasa gatal di anus. Kenapa muncul terasa gatal di anus? Pada saat si betina melakukan reproduksi dan hendak mengeluarkan telurnya, dia berupaya untuk turun di sekitar anus karena di sekitar anus terdapat udara. Artinya cacing tersebut harus membutuhkan banyak oksigen. Hal inilah yang menyebabkan rasa gatal di sekitar anus. Nah, perhatikanlah bentuk cacing kremi. Inilah dia bentuknya, dan kemudian kita perhatikan siklus hidupnya. Siklus hidup dari cacing kremi ini kita mulai dari telur yang keluar bersama feses manusia, dan telur ini bisa termakan melalui makanan yang dimakan oleh manusia dan kemudian menuju ke pencernaan, lalu dia tumbuh dewasa di usus halus. Dan di usus halus dia akan kembali bertelur, begitu seterusnya. Dengan demikian, cacing kremi ini berbeda dengan cacing Ascaris dan cacing tambang. Di mana perbedaannya? Cacing kremi ternyata tidak pernah melintasi aliran darah melewati jantung paru-paru, sedangkan cacing Ascaris dan cacing tambang pernah melintasi aliran darah jantung dan paru-paru. Lalu yang keempat adalah Wuchereria bancrofti atau dikenal dengan cacing filaria. Cacing ini memiliki sifat parasit di bagian kelenjar limpa. Apa itu kelenjar limpa? Kelenjar limpa ini berupa kelenjar yang berfungsi untuk mengalirkan cairan tubuh untuk dikembalikan ke jantung dan kemudian masuk ke dalam peredaran darah. Nah, lantas cacing ini bisa masuk ke tubuh manusia lewat perantara, yaitu nyamuk culex. Ketika manusia diserang oleh cacing filaria, maka akan menyebabkan penyakit kaki gajah. Inilah yang dikenal dengan elephantiasis. Nah, sekarang kita perhatikan bagaimana elephantiasis.
Lymphatic filariasis, more commonly known as elephantiasis, afflicts many of the world's most vulnerable communities. A parasite that infects the human lymphatic system is responsible for the condition, which causes swelling and deformity of the limbs and other body parts. Mosquitoes spread the tiny parasitic worm that causes elephantiasis from person to person. The disease is endemic in 83 tropical countries, and Professor David Molyneux of Britain's Liverpool School of Tropical Medicine says anyone living in those places is at risk. The total numbers of people which have been estimated by the World Health Organization to be at risk in these 83 countries is about 1.3 billion people. So let's say a fifth of the planet is at risk. There are few conditions in the world more socially alienating. The Global Alliance to Eliminate Lymphatic Filariasis has been at the forefront of those fighting the disease. As the group's video shows, elephantiasis mainly affects the rural poor, forcing infected people like this man from Uganda further into poverty. Mimi fundi seremala. Inanisumbua kama mtasimama muda mrefu bila kukaa chini. Kama saa 5 au 6. Washing infected limbs can help ease the suffering, but it does not cure or stop the spread of the condition. This man comes from a village in Tanzania where elephantiasis is endemic. Ça va un problème parce c'est vraiment celle qui gagne malgré peuple a bon mouvement pour lui. Set up 9 years ago, the Global Alliance aims to eradicate elephantiasis as a public health threat by 2020. The group has teamed up with the UN World Health Organization and major drug companies such as GlaxoSmithKline and Merck. Andy Wright heads up GlaxoSmithKline's elephantiasis program. When the program started, there was a global plan produced by the WHO for how you could achieve this goal within 20 years. And progress against that plan is very much on target. So there's a lot of very strong evidence that the program is succeeding and a lot of confidence that in the vast majority of the countries it will be successful before 2020. The eradication program consists of 2 drugs, albendazole, donated by GlaxoSmithKline, and mectizan, donated by Merck. Those living in endemic areas take 2 pills a year for 5 years. The drugs significantly reduce the number of worm larvae in the blood, which means far fewer mosquitoes carry the infection to those they bite. We made an agreement with the World Health Organization to donate one of our antiparasitic drugs, albendazole, to every country that needs it until the disease is eliminated. And that's an enormous commitment that will take 20 years or more and will involve billions of our antiparasitic albendazole. Despite these efforts, there is much more to do in the fight to eradicate lymphatic filariasis. Populous countries such as Nigeria and Indonesia and others face logistical problems in delivering and implementing the program nationwide. Professor Molyneux says it should be viewed as the most important public health program of our generation. If we can't afford to implement that intervention within existing health financing environments, I don't believe we could afford to do anything in public health. Elephantiasis was once considered one of the world's most neglected afflictions, but those fighting it hope that by 2020 the disease will be gone. Rachel Smalley, VOA News, London. Yang kelima adalah oncor cerca volvulus atau cacing mata. Dari istilah cacing mata berarti dia berada atau parasit di kelenjar bola mata. Dan vektornya berupa lalat penghisap darah atau dikenal dengan black fly. Hal ini menyebabkan kebutaan. Nah, coba kita perhatikan bagaimana proses pengangkatan cacing pada mata.
telah merupakan pembelajaran kita tentang nematoda. Semoga pembelajaran ini bisa berguna bagi kita semuanya. Terima kasih.